wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Padang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Supervisi Akademik. Saya Khairul Hadi sebagai observer. Saya Rengga Eka Saputra sebagai coach. Saya Wahyu Jamalis sebagai coachi. Selamat menyaksikan. Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Praktik Coaching Supervisi Akademik. Kelompok 1 Khairul Hadi, Rengga Eka Saputra, Mustaqim, dan Wahyu Jamalis. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selanjutnya, praktek 3 siklus. Calon guru penggerak berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Yang pertama pengamat, yang kedua coach, dan yang ketiga coachee. Selanjutnya, siklus pertama. Pak Hadi sebagai pengamat, Pak Rengga sebagai coach, dan Pak Wahyu sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rengga. Ya Pak Hadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Reng? Baik Pak Hadi. Pak Hadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak Rengga. Jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, Pak Rengga ya. Iya Pak. Nah, sebelum kita memulai proses coaching nih, ada sedikit yang akan saya sampaikan atau saya bicarakan dengan Pak Rengga. Bolehkah saya menyampaikan itu? Boleh Pak, boleh Pak. Oke, baiklah Pak Reng. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, Pak Rengga, akan saya amati. Dan situ saya akan menilai Pak Rengga itu dengan rubrik penilaiannya. Jadi rubrik penilaian itu seperti apakah sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta atau belum. Kemudian Pak Rengga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dengan pertanyaan yang Pak Rengga sampaikan nanti harus disampaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya dia ada 3. 1 kemitraan, 2 proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak, tentu saja boleh Pak. Oke, jadi Pak Rengga, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Rengga kembangkan dalam proses coaching kita pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi inti coaching Pak. Yang pertama itu mendengarkan secara penuh, terus mendengarkan secara aktif, maksudnya terus mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Iya. Dan mendengarkan secara aktif gitu Pak. Oke, nah jadi tadi Pak Rengga sudah menyampaikan juga ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya. Di situ sudah kita dengar tadi ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik atau yang utama nanti yang akan Pak Rengga kembangkan. Mungkin kompetensi yang lebih spesifiknya itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, nah tadi Pak Rengga sudah sampaikan juga. Jadi ada 2 kompetensi yang Pak Rengga pilih ya untuk dikembangkan. Pertanyaan saya selanjutnya nih, jadi indikator mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kita pada hari ini? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan, saya ingin coachee ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi pada dirinya Pak. Oke, baiklah Pak Rengga, terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Rengga untuk melakukan proses coaching, dan nanti setelah proses coachingnya selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Oke, silakan lanjutkan Pak Rengga. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat. Kelihatannya agak
ada beban. Iya, betul Pak Rengga. Saya ada beban nih yang saya pikirkan saat sekarang ini Pak Rengga. Kalau boleh berbagi nih Pak Ayu, kalau boleh tahu kira-kira bisa kita diskusikan tidak permasalahannya Pak Ayu? Alhamdulillah, kalau Pak Rengga bersedia, saya memang betul orang yang mau berbagi beban yang saya pikirkan ini Pak Rengga. Kira-kira apa itu Pak Ayu, kalau boleh tahu Pak Ayu? Ini Pak, kan di sekolah saya ini kita kan full day nih Pak. Iya. Full day itu kan di hari Senin sama hari Jumat itu kan masuknya jam 6.45. Iya. Selasa, Rabu, Kamis itu masuknya jam 7. Iya. Saya kan sebagai guru BK nih Pak. Saya kan setiap pagi karena saya memang full nih Senin sampai Jumat gitu kan. Iya. Jadi setiap pagi saya menjemput anak itu di depan sekolah setiap pagi. Tapi sini yang menjadi beban saya tuh Pak, setiap saya memang menyambut anak setiap pagi itu, Iya. ketika bel udah bunyi, itu saya menemukan anak itu terlambat terus Pak. Oke. Jadi itu yang menjadi beban bagi saya Pak. Karena Senin sama Jumat itu kan masuk jam 6.45 nih. Senin ada orang upacara, Jumat untung kan. Iya. Sedangkan Selasa, Rabu, Kamis itu masuknya jam 7. Disitulah Pak, ketika saya menyambut anak itu, dan anak yang terlambat itu Pak, itu aja anaknya gitu, tidak pernah berubah gitu. Seperti itu Pak yang menjadi beban pada saya. Oke, berarti permasalahannya di sini anak terlambat ya Pak Ayu. Iya betul Pak. Jadi kalau boleh saya tahu, bagaimana sih tujuan atau tujuan Pak Wahyu nih? Apa situasi yang Bapak Wahyu inginkan ini? Kira-kira seperti apa itu Pak Wahyu? Ya, saya bertujuan dan ingin situasi ketika saya berada di depan itu Pak, betul-betul anak itu masuk 100% tanpa ada yang terlambat satupun gitu kan. Jadi memang ya kalau masalah yang namanya kondisi alam, misalnya hari hujan gitu kan, misalnya ban bocor, itu kan kondisi yang memang betul urgensi gitu kan, itu masih bisa ditoleransi. Memang sih kami di sini kalau anak terlambat itu pasti kami memang menyuruh melanjutkan hafalan. Bukan hanya untuk anak terlambat saja, di kelas pun kami setiap pagi itu kan literasi, itu kan pendidikan karakternya, anak itu melanjutkan hafalan masing-masing gitu. Jadi anak ini sering terlambat nih Pak. Saya pengen tujuannya memang fix 100%, bunyi bel tak ada yang terlambat gitu. Berarti jelas ya tujuan Pak Wahyu itu supaya anak ini tidak terlambat lagi gitu ya Pak Wahyu. Jadi kalau boleh dinilai itu Pak Wahyu, kondisi sekarang ini, kondisi anak yang terlambat ini berada di rentan angka berapa, dan Pak Wahyu menginginkannya di angka berapa? Saya pengen kalau saat sekarang ini penilaian saya berikan gitu terhadap anak yang terlambat itu masih dalam rentangan 7,5 sampai 8 lah Pak gitu kan. Saya pengennya anak ini betul-betul 9,5 itu memang betul-betul itu kan kesempurnaannya gitu. Kecuali yang 5% itu anak yang betul keadaan urgensi dalam keadaan alam gitu kan, memang hari hujan atau ban bocor dan segala macam gitu. Iya. Berarti Bapak menginginkan sudah memang tidak ada lagi yang terlambat gitu. Betul Pak. Hanya rata-rata ya Pak ya. Iya betul. Oke, jadi kalau boleh saya tahu itu di faktor-faktor yang mendukung atau faktor-faktor yang sekarang ini berada di sekolah Bapak, atau detail-detail kondisi sekarang ini seperti apa, boleh Bapak ceritakan? Ya faktor-faktor itu sih kalau anak ini ya Pak, kan dia terlambat tuh. Ada memang kami telepon nih orang tua. Kenapa anak ibu atau anak bapak terlambat? Dia bangun tidurnya telat Pak, gitu kan. Kenapa seperti itu, gitu kan? Saya udah tanya gitu kan. Saya telepon, saya suruh anak tuh menelpon orang tuanya sendiri. Ya karena anak ini udah dibilang Pak jangan tidurnya terlalu larut malam gitu kan.
Rupanya dia nggak mau juga mendengar kata saya, kata orang tuanya kan. Hmm. Rupanya dia terlambat bangun, dan Oke. bahkan udah bangun tidur lagi karena di malam hari itu dia tidur itu udah kelewatan bukan jam tidurnya seorang siswa gitu. Itu yang faktor yang betul-betul nampak bagi saya gitu. Kalau kondisi di sekolah Bapak, peraturan-peraturannya sudah ada atau bagaimana? Boleh Bapak jelaskan? Iya, kalau peraturan di sekolah ini memang sudah ada yang tertulis maupun disampaikan melalui setiap upacara gitu kan, yang namanya aturan dan peraturan yang berhubungan dengan siswa, berpakaiannya, kedatangannya, dan kerapiannya memang ada tertulis, dan bahkan setiap upacara itu sering juga yang pembina upacara itu menyampaikan gitu. Oke. Jadi udah ada aturannya memang Pak. Oke, berarti faktor dari luarnya sudah sepertinya sudah oke ya Pak ya, berarti tergantung si anak ini ya Pak ya. Ya, betul, Jadi Pak. mungkin kalau di pikiran Bapak ada nggak kira-kira hal yang bisa menyelesaikan masalah ini? Saya berpikiran gini nih Pak Rengga. Selama ini kan saya memproses hanya sebatas saya aja dengan guru piket gitu kan. Saya berpikiran kayak gini, gimana kalau saya memprosesnya dengan wali kelas plus dengan guru BK-nya gitu. Karena kan guru BK di sini bukan saya sendiri gitu kan. Kan masing-masing kelas itu ada guru BK-nya. Yang biasanya berbaris di tempat, bukan berbaris sih, menyambut siswa setiap pagi itu memang saya gitu. Karena itu udah lama saya lakukan. Jadi itulah memang keinginan dan kemauan saya sendiri tanpa ada yang menyuruh, bahkan dipaksa gitu. Seperti itu Pak. Jadi Bapak berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK, anak yang bersangkutan ya Pak ya. Oke, kalau itu rencana Bapak jika seandainya ini ya Pak ya, seandainya kalau kita tidak juga dapat merubah anak yang terlambat ini atau apa, mungkin ada solusi lain dari Bapak yang bisa Bapak rasakan? Ya. Mungkin kalau saya Pak, kalau tidak bisa teratasi juga gitu kan, saya akan berkoordinasi lagi dengan unsur pimpinan, mungkin seperti wakil kesiswaan gitu kan. Ini mungkin akan menjadi efek jerah bagi anak nanti. Saya akan menerapkan surat perjanjian nanti gitu terhadap anak yang betul-betul terlambat dan berulang-ulang gitu. Seperti itu Pak. Jadi itu. Jadi mungkin sudah ada beberapa rencana dari Bapak yang ingin Bapak laksanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Bapak dengan keterlambatan anak ini. Kira-kira kapan rencana Bapak akan memulai atau melaksanakan aksi atau mengatasi masalah Bapak tersebut? Rencana Bapak tersebut? Saya akan mencoba dalam minggu ini Pak. Ini menjadi prospek bagi saya gitu kan. Yang betul-betul yang saya inginkan dan saya akan lakukan dalam minggu ini. Karena ini juga praktik baik juga bagi saya sendiri gitu kan. Dan mungkin ada juga motivasi dari luar, mungkin yang lebih besar itu motivasi dari diri saya sendiri gitu kan, untuk merubah anak nih, walaupun bukan dia yang terlambat, terhadap si anak yang lain juga terlambat, saya akan melakukan dalam minggu ini insyaallah. Insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Bapak itu bisa terlaksana. Dan juga sudah mendengar cerita dari Bapak tadi, Bapak sebagai seorang guru yang mau ibaratnya jarang-jarang dengan guru kemauan sendiri untuk menunggu anak di pintu gerbang, menyalami anak satu persatu gitu ya Pak ya. Itu sangat luar biasa sekali Pak. Juga kepedulian Bapak, karena dari sekian banyak guru Pak, Bapak memikirkan hal-hal tersebut. Jadi itu sangat luar biasa sekali saya rasa. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi pikiran oleh Bapak itu dapat teratasi dengan solusi-solusi Bapak yang timbul dari Bapak sendiri tentunya. Jadi rencana Bapak ini akan Bapak jalankan, mudah-mudahan sukses dengan rencana-rencananya Pak. Mudah-mudahan konsisten ya kan, konsisten dalam menjalankannya. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak yang terlambat. Jadi
Mungkin dari percakapan kita tadi apa yang Bapak rasakan gitu? Ya, dalam percakapan kita nih saya merasa cukup lega Pak, lega dalam artian saya bisa menyampaikan keluh kesah saya gitu kan, atas pikiran saya, sehingga Bapak Rengga sendiri mau mendengarkan apa yang saya ceritakan gitu kan. Alhamdulillah saya cukup senang dan luapan pikiran ini cukup teratasi lah gitu. Terima kasih Pak Rengga mau mendengar apa yang saya menjadikan beban pikiran. Ya, jadi kegiatan Bapak ini, rencana-rencana Bapak itu saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Iya. Lain kali di waktu yang lain kita bisa berkomunikasi, berdiskusi lagi, maupun itu tentang Bapak atau tentang saya. Nanti kita bertemu lagi lain kali ya Pak ya. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Rengga. Oke, sama-sama Pak. Oke, baiklah Pak Rengga. Assalamualaikum Pak Rengga. Waalaikumsalam Pak Adi. Ya, tadi Pak Rengga sudah melakukan proses coaching dengan Pak Wahyu ya. Ya. Jadi setelah melakukan proses coaching tadi, bagaimana perasaan Pak Rengga hari ini? Perasaan saya alhamdulillah sangat puas sekali Pak Adi. Jadi saya tadi merasa sudah sangat membantu Pak Wahyu dalam mencari solusi, dalam menemukan solusi yang ada untuk permasalahannya Pak Adi. Oh ya, oke. Alhamdulillah ya, Pak Rengga tadi sudah berhasil dalam coaching kali ini. Dari hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi pada saat coaching antara Pak Rengga dengan Pak Wahyu, jadi ada sedikit pertanyaan saya. Jadi menurut Pak Rengga, apa saja hal yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, mungkin dalam proses coaching tadi Pak Adi, saya sudah menjalankan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana di dalamnya terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya kemudian menggali potensi dari Pak Wahyu tersebut untuk dapat menemukan solusi bagi permasalahannya. Mungkin itu Pak. Oke, baiklah Pak Rengga. Saya sebagai observer melihat dan mendengarkan tadi bahwa Pak Rengga sudah bisa membantu coachnya ya, menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga tadi saya sudah nampak juga Pak Rengga sudah berusaha menggali coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga coach itu tadi bisa menemukan solusi dari pertanyaannya. Dan juga coaching tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga. Iya Pak. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Rengga, kompetensi apa lagi yang kira-kira akan Pak Rengga kembangkan dari hasil coaching yang sudah Pak Rengga lakukan tadi? Mungkin dari hasil coaching yang saya lakukan tadi Pak, saya akan lebih meningkatkan atau lebih melakukan pertanyaan yang lebih berbobot gitu Pak, dalam menggali informasi atau menggali solusi yang terdapat daripada diri coach, di mana itu Pak Wahyu Pak. Mungkin itu. Oh, iya. Oke, baiklah Pak Rengga, tadi Bapak akan mendalami lagi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi supaya lebih baiknya lagi ke depan nih Pak Rengga, luar biasa sekali nih. Jadi baik Pak Rengga, terima kasih sudah melakukan proses tanya jawab dalam observasi ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang kelas yang penuh harapan, coach dan coaching bersama berjuang dalam modul 2.3. Supervisi akademik jadi nyata, pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif penuh kesabaran, coaching yang bijak jadi andalan, dengan hati yang tulus dan sabar, coach membimbing dengan penuh sadar, setiap langkah, setiap kata menciptakan jalan menuju